Sebenarnya selingkuh jauh dari pikiranku, sebab sejak muda aku terkenal sebagai gadis yang cantik, lugu dan penurut. Bahkan hingga kuliah semester akhir, aku sama sekali tidak pernah pacaran. Aku bahkan aktif di kegiatan keagamaan. Aku nurut saja saat orang tua menjodohkanku dengan Aryo, pria yang usianya cukup matang. Meski usianya terpaut agak jauh dariku, Aryo cukup ganteng, mapan, dan sikapnya sangat baik. 14 tahun pernikahan kulalui dengan sukacita, bersama lahirnya 2 buah hati, dan nyaris tak ada masalah berarti. Di tahun itulah aku bertemu kembali dengan Tono, teman kuliahku, dan semakin sering saling kontak meski dulu tidak pernah dekat. Entah mengapa, ngobrol dengan Tono serasa mengalir begitu saja, tapi aku hanya menganggapnya teman biasa. Beberapa kali kami bahkan sempat bertemu bersama suamiku dan istrinya, kadang di restoran, kadang juga di rumah. Aku merasa makin tak ada beban lagi untuk berkomunikasi intensif dengan Tono, karena dia kuanggap teman baikku. Setelah minggu demi minggu dan bulan berlalu, aku makin terbiasa mengisi waktu senggangku dengan ngobrol di medsos dan telepon. Aku merasa sangat tersanjung saat Tono bilang bahwa dia sejak dulu menyukaiku. Tapi kuanggap tak lebih dari candaan saja. Aku bisa bicara apa saja dengannya dan sangat menikmati candaan yang kadang terasa sedikit menggoda. Aku bahkan berani bertemu berdua beberapa kali, sekedar bertemu dan menikmati candaannya. Tanpa terasa, aku makin ketergantungan padanya. Aku tak bisa berlama-lama tanpa menyapa dan bicara dengannya. Aku benar-benar gundah saat dia dengan serius kembali menyatakan perasaannya dan bertanya tentang perasaanku padanya. Jujur, aku juga punya perasaan yang sama padanya. Rasa yang begitu indah yang baru kali ini kurasakan seumur hidupku. Aku baru sadar betapa selama ini tak pernah jatuh cinta pada suamiku dan baru menemukan cinta sejatiku. Hari-hari benar-benar dalam dilema, sebab di sisiku sudah ada pria yang jadi suamiku. Karena itu, aku dan Tono sepakat menjalin kebersamaan sebagai sahabat terbaik saja, meski hati ada cinta. Beberapa kali aku hampir tak kuasa menahan diri hingga nyaris menyerahkan punyaku padanya, hingga suamiku curiga. Tapi aku berkeras Tono hanya teman baik saja. Hingga suatu ketika suami melihatku jalan berdua. Dia sangat marah dan memintaku menjauhi Tono. Tapi aku tetap pada pendirianku. Tono hanya teman baik dan tak ada alasan menjauhinya. Aku jadi sering berkonflik dengan suamiku gara-gara Tono. Hingga pernikahanku terasa kian hambar saja.
Aku tak mau menjauh dari Tono, karena bersamanya lah aku menemukan kedamaian dan kenyamanan. Akhir 2015, suasana hatiku benar-benar tak nyaman. Aku butuh bicara dengan Tono untuk menghibur batinku. Seperti pertemuan sebelumnya, kami bertemu di restoran. Tapi aku malu bila terlihat emosional di depan banyak orang. Aku setuju saja Tono mengajakku ngobrol di apartemennya. Dan di sanalah aku leluasa mengungkapkan semua beban batinku. Aku lega sekali bisa mengungkapkan semua beban di dada dan menangis sepuasku di pelukannya. Sungguh, baru kali ini aku merasakan kedamaian seindah ini, dipeluk pria terkasih disertai belayan lembut. Kubiarkan jiwa dan ragaku larut dalam dekapan kasih sayang yang teramat nyaman, dan baru kali ini kurasakan. Saat tangisku reda, aku bahagia sekali saat Tono dengan lembut mengecup keningku dan membisikkan bahwa dia akan selalu ada untukku. Aku sempat ragu saat Tono hendak melakukannya, tapi akhirnya aku menyerah karena hatiku tak menolaknya. Jiwa ragaku bergetar saat Tono memulainya, dan aku pun tak bisa berbuat apa-apa karena sesungguhnya aku juga menginginkannya. Sempat terbesit ragu apakah aku membiarkan dia benar-benar melakukannya, tapi tersisih oleh indahnya pesona di hatiku. Tak terkatakan leganya hatiku menikmati indahnya jiwa dan raga. Kami benar-benar menyatu dalam buayan cinta. Serasa ingin selamanya begitu. Ingin selamanya dia jadi milikku. Tanpa terasa, senja telah tiba saat kami terbangun dari mimpi indah yang nyata. Dan aku harus pergi dari pelukannya. Aku terkejut saat keluar lift, sebab ternyata suami dan orang tuaku telah berdiri di sana, dan amarahnya padaku tak terbendung lagi. Sepanjang jalan sampai rumah, amarahnya tak terhenti, membuatku benar-benar malu, marah, dan tak berarti. Sebenarnya aku berharap Aryo menceraikan aku, tapi karena memikirkan nasib anak-anak dan Aryo mau memaafkan, aku terpaksa memilih bertahan. Terpaksa aku tanda tangani perjanjian untuk tak akan mengulangi. Meski bagiku pernikahan ini tak berarti lagi. Hari-hari tanpa Tono benar-benar hampa dan menyiksa. Akhirnya diam-diam kuhubungi lelaki yang membuatku bahagia itu. Kali ini aku berusaha lebih hati-hati, tapi entah kenapa ketahuan lagi dan merasa berdosa melihat Tono diamuk suami dan keluargaku. Kali ini aku bahkan minta diceraikan saja, tapi keluarga dan anak-anakku melarang, dan suamiku pun berharap aku kembali. Aku benar-benar hidup dalam dilema batin. Harus hidup bersama pasangan yang tak kuingini dan jauh dari pria yang kucintai.